الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih, masih membahas tentang rukun-rukun salat. Malam ini kita akan bahas selanjutnya rukun salat yang ke-15. Baca dulu. Wal khamisu asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, yaitu rukun salat yang ke-15 membaca salawat ke atas nabi bihi di dalamnya. Al-julusul akhir, yaitu ketika duduk tahiyat akhir. Ba'da firagi minat tasyahudi, selesai dari membaca tasyahud. Jadi baca salawat itu ketika ini yang fardu yang jadi rukun, yaitu ketika duduk tahiyat akhir kemudian selepas tasyahud. Wa aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling sedikitnya baca salawat ke atas nabi Allahumma salli ala Muhammad, yaitu ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebelum kita ini bahas rukun salat yang ke-15, mungkin sedikit kita dengarkan kisah disyariatkannya tahiyat yang kemarin kita bahas, yang sempat janjikan akan diceritakan berapa minggu yang lalu sebelum Haji Hikam itu. Salah ya? Sebagai tambahan gitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai salawatnya selepas itu. Jadi bukan hanya tasyahud saja. Jadi semua amalan-amalan salat atau gerakan salat ini semua Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah karena perjalanan Isra dan Mi'raj. Disebutkan dalam kitab Dauratun Nasihin ketika Nabi Mi'raj, kalau Isra-nya kan dari Mekah ke Palestina, kalau Mi'raj ini dari Palestina Masjidil Aqsa langsung sampai ke mana? Sidratul Muntaha itu masih pertengahan jalan, belum, masih ada 2 lewatan lagi yang dilewati oleh Rasulullah. Jadi mungkin nanti kita ceritakan. Jadi ketika beliau berada di langit yang pertama melewati bersama Buraq dan juga ditemani oleh kawan beliau Jibril alaihissalam, itu Nabi melihat rombongan para malaikat di langit yang pertama itu semua pada bertakbir. Kok kerjaannya bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat Rasulullah rombongan seluruh malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian Nabi menaiki langit kedua, Nabi melihat rombongan para malaikat di situ itu semua dalam keadaan ruku, semua ruku. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, Nabi melihat isi penduduk malaikat yang di langit ketiga itu semua pada sujud. Jadi ibadah malaikat itu masing-masing. Ada yang takbir langit pertama, langit kedua ruku saja. Sampai kapan? Tidak tahu sampai kapan Allah perintah ngangkat. Itu mungkin sampai kiamat atau mungkin selama-lamanya akan begitu. Kemudian langit ketiga ada yang sujud saja. Langit keempat ada yang baca sholawat. Langit yang ke berapa? 5 ada yang membaca Al-Quran. Kemudian langit yang ke-6 ada yang mengucapkan salam. Sampai yang ke-7 itu semua ada di amalan sholat.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai kawanku Jibril, bisa enggak aku punya amalan sholat seperti yang dimiliki oleh seluruh para malaikat tadi itu? Ya, kalau engkau inginkan, nanti minta saja langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari langit pertama ke 7 itu semua ada di amalan sholat yang kita kerjakan. Maka Rasulullah SAW ditemani Jibril sampai melintas langit yang ke-7. Jadi jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua itu berapa tahun perjalanan? Dari bumi dulu ke langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian langit pertama ke kedua sama 500 tahun perjalanan. Nanti sampai ke-7 berapa jadinya semua? Hah? Berapa? 3.500 tahun perjalanan. Jangan kita anggap perjalanan kayak kita, enggak. Perjalanan cepatnya itu seperti cepatnya cahaya, bukan angin, cahaya. Itu borak yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Satu kali hentakan itu, satu kali kan borok itu kayak sejenis kuda. Terus sekali hentakan itu borok itu jaraknya antara Mekah dengan Madinah. Mekah dengan Madinah itu berapa kilo? Berkilo? 400. Kurang lebih antara 400 atau 300 kilo. Jadi hentakan sekali borok itu ngelangkah 300 atau 400 kilo jarak antara Mekah dengan Madinah. Itu kecepatan angin. Nah, jarak antara langit pertama ke kedua itu 500, kemudian terus sampai ke 7, jadi totalnya 3.500 tahun. Kemudian dari langit ke 7 itu untuk sampai ke namanya Sidratul Muntaha itu jaraknya sama antara langit pertama sampai ke 7 itu. Berarti berapa? 3.500 tambah 3.500 berapa jadinya? 7.000 tahun perjalanan kecepatan cahaya. Gimana kecepatan cahaya yuk? Hah? Seri matahari ini petang tiba-tiba ada cahaya aja matahari langsung terang semua, begitu cepatnya cahaya matahari itu. Nah, malaikat Jibril hanya bisa menemani Nabi sampai situ sudah. Maka ketika mau naik lagi itu Jibril sudah nggak kuat, nggak mampu. Wahai Rasulullah, engkau saja yang bisa berangkat. Kalau aku sudah sampai sini kekuatanku, selebih itu aku nggak bisa. Sesenti saja aku lewat ini aku akan lebur hangus hancur. Nah di situ Rasul pun naik. Nah itu sudah nggak lagi dunia, nggak lagi langit sudah. Itu di luar sudah. Namanya mustawa. Itu lebih jauh lagi perjalanan, nggak bisa dicerna oleh akal. Habis mustawa masih ada? Hah? Ini tempat Nabi dikasih perintah sholat. Dari Sidratul Muntaha ke mustawa itu nggak bisa sudah dijarak. Nggak ada yang tahu berapa jaraknya itu. Kemudian tidak sampai situ, di mustawa ada lagi yang lebih atas. Itu namanya Hadiratul Qudsi. Nah disitulah Rasulullah berjumpa dengan Allah untuk diberikan perintah sholat. Kemudian ketika Nabi sampai ke Hadiratul Qudsi itu, maka Nabi apa ucapannya di sana? Itulah ucapan tahiyat itu yang kita baca sehari-hari itu. Apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi salamnya Nabi ketemu dengan Allah ini tahiyat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
pujian, keberkahan, sholawat dan segala bentuk kebaikan-kebaikan hanya untuk engkau wahai Allah, kata Nabi. Jumpa di sana itu. Nah, dia bisa direka, jangan kita katakan Allah tunggu, enggak. Pokoknya Rasulullahnya bertempat di Hadiratul Qudsi itu. Ketika Nabi mengucapkan seperti itu, dijawab langsung oleh Allah. Apa jawabannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kesejahteraan alaika atas engkau wahai Nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat dan keberkahan. Jadi ketika Rasulullah membaca tahiyat itu pujian untuk Allah, langsung dijawab salam Nabi dengan sebutan oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, dan kesejahteraan, keberkahan dan rahmat hanya untuk engkau. Maka tatkala dijawab oleh Allah salam Nabi, senang Nabi. Tapi di saat itu ninak hebatnya Rasulullah ini. Di saat begitu nikmatnya berada di sisi di Hadiratul Qudus dekat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salamnya Allah langsung ditujukan khusus untuk Nabi. Tapi di sana Nabi walaupun sudah tempat kenikmatan, Allah itu kan sumber kenikmatan. Tapi Nabi tidak egois. Tidak egois. Apa jawab Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi diingatnya kita umatnya ini. Walaupun itu salam pertama dari Allah itu dihitopkan hanya untuk Nabi, tapi Nabi tidak egois, ingatnya kita. Maka beliau lanjutkan, assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kenikmatan namanya orang sudah bertemu dengan Allah itu kayak Nabi Musa itu, ketika belum melihat Allah, belum berjumpa, hanya melihat percikan terjadi Allah itu sudah hilang semua, pingsan itu. Nah, Nabi ini sudah mujah langsung bukan sekedar bercakap, tapi langsung berjumpa bila kaifin wala misal. Kalau orang nggak kuat itu nggak akan dia pikir siapa-siapa, tapi di saat itu Nabi sempat pikirkan kita umatnya itu. Maka mendengar ucapan Nabi ini, semua para malaikat itu begitu takjub dengan Rasulullah Nabi Muhammad ini. Begitu orang kok bisa sudah sampai kepada Allah, sebenarnya sudah nggak ingat apa-apa, sudah hancur dia. Tapi kok ini dia masih bisa nginget umatnya. Maka para malaikat apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah lengkapnya tahiyat itu. Paham ya? Nah, disitulah disyariatkannya tahiyat itu jadi bacaan sholat kita. Paham ya? Nah, itu sedikit kisah daripada disyariatkannya tahiyat. Maka itu diarahkan oleh Rasulullah ketika sahabat minta, ketika kita tahiyat itu apa kita baca? Maka Nabi arahkan, bacalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul dan seterusnya. Walaupun ada bacaan yang paling pendek. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan rukun sholat yang ke-15, yaitu membaca sholawat. Jadi membaca sholawat ini bagian rukun sholat. Nah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, apa Allah firmankan dalam Al-Qur'an? Apa ayatnya yang sering kita baca itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan perintah wajib itu untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Cuman kebanyakan ulama menyebutkan perintah wajib itu diletakkan
ketika macam perintah kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi itu wajib hukumnya, sebagian dan kebanyakan pendapat ulama yaitu atau ijma'nya para ulama tatkala pas di dalam sholat yang tahiyat akhir itu hukumnya wajib membaca sholawat. Disebutkan di salahnya liqaulihi ta'ala sallu alaihi fadalla dzalika 'ala al-wujubi li'anna al-amr lil wujub wa qawa al-ijma' al-ulama ala anha la tajibu bi ghairi shalah. Jadi yang selain daripada salat itu salawat hukumnya tidak wajib. Paham ya? Itu. Dan dalil yang kedua juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika seorang sahabat berada di majelis Nabi SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amarna Allah subhanahu wa ta'ala an nusalliya alaik. Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk membaca salawat kepada engkau. Fakaifa an nusalliya alaika bi salatina. Sedangkan ketika kita dalam keadaan sholat ini, sholawat apa yang kita baca? Maka Nabi memerintahkan membaca yang namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril yang biasa kita baca itu. Maka di sini juga ulama mengambil dalil bahwa membaca sholawat itu hukumnya wajib di dalam sholat di tahiyat akhir. Jadi di tahiyat akhir itu hukumnya wajib membaca sholawat. Paham ya? Berarti yang kedua itu wajib enggak? Hah? Yang selain tahiyat pertama, selain tahiyat kedua, maksudnya tahiyat pertama itu hukumnya gimana baca sholawat? Sunnah. Jadi yang wajib itu hanya membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Adapun yang lebih itu semua hukumnya sunnah. Makanya kalau kita sholat mungkin waktunya sudah mau habis, hanya bisa walaupun di tahiyat akhir hanya bisa kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad kemudian salam, sah enggak? Sah enggak? Karena sholawat yang wajib itu hanya kepada Nabi. Paham ya? Nanti kita jelaskan juga sunnah-sunnah sholawat. Apa saja, mana yang rukun itu sampai mana saja rukunnya baca sholawat itu dalam tahiyat akhir itu kita jelaskan. Kemudian juga di sini perlu juga yang jelaskan penting untuk kita ketahui dalam masalah sholawat di dalam sholat tahiyat akhir ini rukunnya supaya benar. Pertama, hendaklah kita membacanya sholawat tersebut memang dengan sigot Arab. Jangan kita pakai terjemah. Karena paling pandai itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan kita pakai bahasa selain bahasa Arab, kecuali bagi orang yang memang tidak mampu berbahasa Arab atau baru masuk Islam. Paham ya? Jadi sigotnya ketika tahiyat akhir itu tidak boleh diganti dengan bahasa apapun, mau Ibrani, mau bahasa apa saja nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab kalau memang dia bisa beda dengan orang yang tidak bisa. Kemudian yang kedua, ketika membaca salawat tersebut Allahumma shalli ala Muhammad selepas tahiyat itu harus ditalafuz, diucapkan, nggak boleh hanya dalam hati. Kenapa? Karena salawat termasuk rukun qauli, harus diucapkan dia, yang boleh bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Kalau orang baca salawat tidak ada suaranya, bahkan dalam hati atau mungkin dia dia bergerak ada suaranya juga nggak bisa. Harus sampai bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Tetapi jangan terlalu keras juga, paham ya? Karena membaca salawat ini rukun qauli, namanya rukun qauli itu harus sampai bersuara yang sekiranya suara itu hanya bisa didengar oleh telinga kita, paham ya? Karena kemarin kan sudah yang jelaskan ada beberapa itu rukun yang berupa ucapan atau qauli. Kemudian juga yang ketiga harus tertib. Tertib itu apa? Dibacanya pas tahiyat akhir kemudian selepas tasyahud. Jadi nggak boleh selawat dulu terus tasyahud, tidak sah sembahyang sudah. Jadi harus tertib
di tahiyat akhir, kemudian selepas membaca tasyahud, selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Kemudian juga menjelaskan setiap hurufnya dan harokatnya. Jadi setiap hurufnya harus dijelaskan dan tidak boleh diganti. Paham ya? Sepertinya misal kenapa Nabi Muhammad itu kan banyak namanya, kalau di kitab apa itu nama ada 100-an nama Nabi itu. Kalau kita baca Allahumma shalli ala Ahmad, sah enggak? Sah enggak? Tidak sah. Jadi enggak boleh diganti. Atau sholinya kita ganti dengan irham. Allahumma arham Muhammad, itu juga enggak sah. Harus tetap lafadznya pakai sholli. Allahumma sholli ala Muhammad, enggak boleh diganti Allahumma sholli ala Yasin, ala Hamim atau ala Ahmad. Selain daripada lafadz Muhammad tidak boleh. Paham ya? Atau sholinya diganti dengan Rahim atau Rahman atau Wapu dan sebagainya, juga itu tidak boleh. Paham ya? Kemudian juga yang perlu kita ketahui sunnah-sunnahnya juga. Jadi yang rukun itu ya bacaan sholawat di tahiyat akhir hanya sampai Nabi Muhammad. Yang selebihnya itu hukumnya sunnah. Ini di antara sunnah-sunnahnya di sini yang sempat tulis. Jadi yang pertama yaitu membaca sholawat tambahan untuk ahli baitnya Nabi, itu sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun. Kemudian kita tambah wa ala alih, ini paling pendek sudah, wa ala alih. Kemudian kita salam. Sah enggak? Sah, dan dapat juga kesunahan membaca sholawat ke atas keluarga Nabi. Tapi yang fardunya itu hanya sampai Muhammad. Tetapi untuk tahiyat awal itu tidak disunnahkan ke atas keluarga Nabi. Jadi untuk tahiyat awal ini tidak disunnahkan untuk keluarga Nabi. Lamun tegawe ditemu pahala maksudnya. Jadi disunnahkannya menambahkan wa ala alihi ini yaitu tatkala tahiyat akhir selepas tasyahud itu. Adapun nanti di tahiyat awal itu cukup sampai Muhammad. Kalau sudah tambahkan tidak dapat apa-apa. Nah, karena itu batasannya. Kemudian juga disunnahkan untuk ditambahkan dengan bersolawat kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu juga sunnah. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu juga sunnah. Seumpama juga itu sudah baca. Ini kalau sebagian ulama menyebutkan sholawat kepada Nabi Ibrahim ini hukumnya sunnah yang sampai tingkatan abad. Tahu kemarin sudah abad? Semacam tahiyat awal dan kunut. Jadi kalau lupa baca tahiyat kita sholawat kepada Nabi Ibrahim, maka disunnahkan kita sujud tilawah. Terlupa. Paham ya? Sebagian ulama, ada juga sebagian mewajibkan. Jadi tidak hanya sampai Nabi saja, tapi sampai ke Nabi Ibrahim. Tapi ini lemah kaulnya. Tapi yang kuat itu, yang wajib, yang jadi rukun itu hanya sampai salawat ke atas diri zatnya Nabi Muhammad. Adapun selebihnya kepada ahli keluarga beliau, kemudian kepada Nabi Ibrahim itu hukumnya sunnah di tahiyat yang terakhir. Kalau yang pertama itu nggak disunahkan ya. Paham ya? Kemudian sunnah juga hukumnya menambahkan lafaz sayyidina. Hukumnya sunnah. Kita lafazkan dengan sebutan Allahumma sholli. Kalau di sini kan disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kita tambahkan sayyidina, sunnah tambah sempurna. Jangan terkesan dengan orang-orang. Tak boleh hukumnya menambahkan sayyidina ketika tahiyat. Sholat terakhir itu enggak boleh. Enggak boleh. Jangan. Ini Nabi Muhammad ini Nabi yang paling sempurna, pimpinannya para nabi. Kita sanjung lagi lebih, tambah kita dicintai oleh Allah. Sayyidina itu kan apa artinya? Tuan
kami. Layak Nabi itu kita katakan Tuhan, bukan Tuhan tuh, Tuhan kita, bendoro kita. Kalau bahasa Jawanya kayaknya besarnya jasanya beliau kepada kita yang telah mengenalkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi sunnahnya apa? Yang sunnah itu menambahkan salawat kepada ahli keluarga beliau, itu sunnah hukumnya. Ini ibarat dia mana baca salawat dari keluarga Nabi, bingung tuh. Oh, berarti dia sah sembahyang pun enggak, tetap sah, cuman dia mau kesunahannya, berarti berkurang pahala. Begitu juga salawat kepada Nabi Ibrahim, itu juga hukumnya sunnah. Dan juga menambahkan Sayyidina sangat dianjurkan juga untuk ditambahkan untuk kesempurnaannya tahiyatnya kita ketika membaca sholawat ke atas Nabi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalilnya membaca sholawat ketika sholatnya apa? Riwayat yang pertama dari sahabat dari Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Sya'bi, disebutkan man lam yusalli alayya bit tasyahhud fal yu'id salatuhu. Siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku kata Nabi di tasyahud yang terakhir, fal yu'id salatahu, hendaklah dia mengulang kembali sholatnya. Kenapa diulang? Berarti sholat itu hukumnya wajib fardu. Kalau enggak disuruh ulang berarti enggak fardu. Disebutkan oleh Imam Baihaqi yang boleh diriwayatkan di sahabat Sya'bi. Kemudian juga riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan hadis la tuqbalu as-salatu illa bi qiraatin wa tasyahhudin wa salati 'alan nabi. Tidak akan diterima salat yang tidak dibaca di dalamnya yaitu apa ini? Illa bi qiraatin, yaitu maksudnya Fatihah, wa tasyahhudin, kemudian membaca tasyahud, wassalati ala nabi, dan solawat ke atas Nabi, maka solat itu tidak diterima. Ini dalil bahwa membaca tasyahud, qiraah Fatihah, juga solawat kepada Nabi ini hukumnya fardu rukun dalam solat. Kalau sampai tidak kita baca, maka harus diulang. Fal yu'id salatahu, maka solatnya wajib untuk diulang. Paham? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Adapun menambahkan salam, ada sebagian kemarin itu diributkan, wajib hukumnya menambah lafaz apa? Salam, tidak cukup hanya Allahumma shalli ala Muhammad, harus Allahumma shalli wa sallim. Bahkan ada yang mengatakan sampai batal sholat orang yang tidak menambahkan salam ketika membaca sholawat di tahiyat akhir. Tidak, karena perintahnya hanya untuk membaca sholawat. Salamnya kan itu sudah di tahiyatnya, itu sudah ada. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu sudah cukup, sudah itu. Jangan sampai kita berfatwa yang enggak sehingga orang nanti kaget. Orang dari dulu kan kita sholawatnya ya tahiyat, sholawat yang kita baca kita tahiyat itu hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada enggak yang nambah pakai wasallim? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Ini ilah dan masalah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Soalnya ada kejadian yang menambahkan wajib hukum, jadi orang kaget. Kita dari dulu itu bacanya hanya sampai Allahumma sholli, nggak ada tambahan salim. Jadi nggak membatalkan atau nggak membuat sholat kita nggak sah gara-gara nggak kita baca menambahkan salim di sholawat terakhir ketika tahiyat akhir tersebut. Paham? Ada yang tanyakan? Iya. Iya. Pandangan mata itu kita itu kemana? Seujung atau itu mata yang ini? Beda pandangan. Ya. Jadi ketika tasyahud itu sebelum kita ucapkan, menjelaskan kemarin, ucapkan
illallah, itu masih pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Jadi tangan kita kan posisinya yang kiri lepas, yang kanan begini. Masih dia bukan diangkat gitu. Tetap pandangan kita itu di saat itu ke tempat sujud itu. Nanti pas kita katakan illallah, ngangkat, nah di saat itulah pandangan kan pindah ke telunjuk sudah. Nggak ujungnya pokoknya telunjuk. Walaupun dipakai alih-alih nggak kelihatan juga. Ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi jangan sudah tutup dulu sebelum imam salam, walaupun mungkin sudah selesai fil alamin kan, tetap dah masih ngene, tambah si doa. Nanti kalau sudah salam imam baru lepas, paham ya? Lepas supaya kita ngikut imam kan belum lepas, kalau kita sudah lepas duluan, biarkan aja begini. Kalau imam masih tasawuf ya tambah baca doa-doa yang lain kan, doa-doa minta penjagaan dari fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah kehidupan dan sebagainya begitu. Nanti kalau sudah imam salam baru lepas. Paham? Bukan dari awalnya begini, bukan. Kalau tahiyat itu harus begini gitu. Paham? Nah, ada lagi? Ya. Padahal sudah kita dianjurkan pada waktu kita takbir atau ihram itu kan seharusnya pandang kita menuju ke tempat sujud kan? Ya. Nah, secara tiba-tiba tidak disengaja ada teman kita yang sholat di sebelah terus HP-nya di depan, terus kita melihat HP itu, apakah itu merusak sholat atau membatalkan sholat? Bagaimana? Jadi kalau gerakan mata itu tidak membatalkan sholat. Banyak sama juga kayak gerakan ini. Gerakan ini nggak membatalkan. Maka kalau ada sholat begini nggak batal sholatnya. Karena ini gerakan kecil ini tidak membatalkan. Sama kalau kita garuk ini walaupun sampai selesai sholat dengan ini doang dia membatalkan, ini gerakan kecil. Sama halnya dengan mata. Sama halnya dengan apa lagi? Itu juga gerakan kecil tidak membatalkan, mata juga begitu. Diusahakan. Tapi kalau kita ngelihat yang lain ngangkat ke atas juga tidak batal. Mau lihat di samping juga asalkan tidak bergerak anus kita tidak batal. Cuma sangat ditekankan kita pandangan kita itu kita latih untuk bisa fokus melihat ke arah tempat sujud, karena itu membantu untuk mendatangkan kekhusyuan. Kemudian ketika ketika ruku juga tetap gitu. Sampai ketika sujud jangan merem deh. Biasanya sujud merem deh. Jadi ketika sholat itu kita tidak dianjurkan untuk merem supaya saya khusyuk, saya merem aja. Tidak boleh. Mata harus dibuka. Semua harus dibuka ya, tidak boleh merem. Kecuali kalau memang mungkin mengganggu banyak gangguan, ya tidak apa-apa sebentar gitu. Jangan dari awalnya sudah merem. Bukan. Adik yang mau ibadah juga penyeriuk kan kita perintahan untuk ngeriuk tempat sujud, dan itu nyeriuk kan itu untuk menandakan khusyuk. Lalu lama Ramadan sampai selesai batal di sembahyang kan. Tapi itu bukan diajarkan seperti itu, supaya mata juga kita ini punya nilai ibadah. Jadi kalau kita lihat yang apa-apa, asalkan gerakan mata saja itu mau kemana saja tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Paham ya? Ada lagi? Apa itu? Tambahan wau. Iya, itu kan ada bacaan tasyahud pendek, ada bacaan tasyahud panjang. Kalau tasyahud panjang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tasyahud yang pendek itu apa kemarin itu? At-tahiyatu lillah, tok dan arab thayyibah wa barakah enggak ada. At-tahiyatu lillah sampai itu. Enggak ada asnya.
At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi nggak ada alnya, nggak ada anunya, jadi perbolehkan saja. Gitu. Cuman harus ya ditekankan ya huruf-hurufnya. Jadi harus pas tasdidnya, jangan sampai kurang. Sama halnya memfasihkan bacaan Fatihah, sama dengan tasyahud itu harus fasih. Begitu juga ketika sholawat, itu semua juga harus kita lafazkan sampai bisa didengar oleh telinga kita. Kemudian juga terakhir ini penting yang sampaikan, yang punya guru dulu almarhum Kiai Zarun itu, beliau tetap itu setiap selesai sholat itu beliau nggak baca istighfar, tapi bacanya apa? Sholawat. Assalamualaikum sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu 100 kali. Kenapa? Para rahasianya karena sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas asbabnya Nabi Muhammad. Jadi kita bisa kenal sholat, kenal Allah, ini apa sebabnya? Rasul. Maka selepas kita menghadap kepada, selesai menghadap kepada Allah, langsung sholawat. Itu guru saya kan. Beliau baca 1100 itu sampai selesai 100 baru baca astagfirullah, supaya nampak bagaimana besarnya jasa Rasulullah SAW sampai bisa mengenalkan kita bisa sholat, kenal dengan Allah. Itu bukan bid'ah, itu diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu, ya. Karena dalam hadam kaulnya Imam Syafi'i juga disebutkan dalam Ar-Risalah, kitab beliau di awal-awal muqaddimah itu, beliau sebutkan fama min ni'matin zahiratin wala batinatin illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababuha. Tidaklah nikmat yang zahir, yang batin, yang berupa nikmat agama, dunia, apapun itu yang ada di dunia semesta ini, kecuali itu sebabnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal agama, kita bisa merasakan nikmat dunia ini juga karena Rasulullah. Kalau nggak ada Rasul nggak diciptakan, jangankan kita, surga neraka arsy nggak akan wujud. Maka dari itu ulama-ulama kita ajarkan Nabi sholat itu baca sholawat. Ini maksudnya bukan bertentangan dengan arahan Nabi. Kalau Nabi kan ngajarkan sambil sholat istighfar. Maksudnya mungkin nanti kalau ada orang sedang ketemukan ulama atau ustaz, kok habis sholat dia baca sholawat, jangan disalahkan, karena itu enggak diarahkan oleh ulama-ulama dahulu, karena dia mengedepankan jasa Nabi yang begitu luar biasa. Sebab beliaulah kita ini bisa namanya sholat ini, kenal sholat ini, karena sebab Nabi sehingga selesai ibadah sholat itu langsung membaca sholawat kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita diajarkan, disebutkan dalam kitab, atasnya kitab ini namanya I'anatul Talibin. Jadi kita sebagai muslimin supaya kita dikatakan orang yang terus-terusan bersolawat, jangan kurang baca solawat kepada Nabi 500 setiap hari. Aqallul aktsar khamsa mi'ah, paling sedikitnya kita baca solawat itu 500. Zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, terus setiap hari itu tetap kita baca, insyaallah ya, supaya kita dikatakan orang yang lisannya terus membaca sholat. Minimal paling sedikit jangan sampai orang yang berumatan Nabi SAW ini tidak kurang membaca sholawat sehari itu 500. Supaya kita paham akan jasanya Nabi Muhammad. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan man shalla alayya, kata Nabi, kullu yawmin 500 marrah lam yabtatir abadan. Hadis Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi, siapa yang membaca selawat kepada Nabi setiap hari itu 500 kali, lam yabtatir abadan, dia tidak akan kena pakir selamanya. Paham ya? Dijaga selawat ya. Karena selawat ini pasti manjur, pasti makbul. Beda dengan amal yang lain, yang selain selawat itu
itu harus husu, zikir harus husu. Kalau nggak husu keras hati kita. Kalau nggak husu itu malah kita tambah jauh kepada zikir kok sambil lali-lali. Itu juga baca Al-Quran itu harus pakai adab betul-betul. Tapi kalau salawat tetap diterima, apalagi salawatnya habis sholat. Boleh sudah langsung mungkin kalau sudah terbiasa bikin habis sholat itu zikir nggak apa-apa. Nanti selesai zikir itu tetap sisakan waktu baca salawat 100 kali. Tetap kita jaga itu. Insya Allah di dunia jangan temurang lurus le akhirat pasti jadi tetanda sina Nabi. Pasti wah. Karena tidak ada ceritanya orang yang ahli salawat itu rugi, tidak ada. Maka kalau kita mau kita ini menjadi tengok sudah kalau kita mau jadi orang beruntung di akhirat mudah di geraan salawat Allah kita punya lisan untuk baca salawat. Berarti lah mau tebeng misal itu nih kok tegeraan lisan minimal 500 setiap hari, oh berarti sudah beruntung sudah. Nah, sudah beruntung di dunia dan kelak tidak akan pasti diingat oleh Rasulullah. Paham ya? Nah, maka arahkan diri kita, anak-anak kita untuk menjadi orang-orang ahli sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Mungkin nanti yang targetkan ini nanti Ramadan itu pas selesai kita bahas rukun sholat. Saya kira nanti pas Ramadan itu selesai Ramadan itu sudah enggak kita bahas rukun sholat. Makanya sengaja yang bahas satu-satu. Kasih dua ini kan. Yang pertama salam, kemudian yang besoknya salam, kemudian niat keluar dari sholat, kemudian tertib baru selesai habis rukun sholat. Mungkin besok pas Ramadan kita lanjutkan untuk pembahasan yang lain. Ya. Karena saking wajibnya kita baca selawat itu kan. Kadang-kadang ada saya lihat nih di waktu Jumat khotib sedang menyampaikan khutbahnya kan. Ya sambil pegang tasbih baca selawat apa ini tidak lalu dia Jumatnya. Ya paling bagusnya ketika khotib membaca khutbah itu ya kita jangan buat amalan yang lain. Fokus kita untuk karena diperintahkan kan sama beliau itu apa? Mendengarkan dan diam semua kadang-kadang diam. Tapi kalau ada orang seperti itu ya tak apa-apa juga kalau dia memang tidak mengganggu gitu. Kita baca salawat pelan-pelan sambil dengar ya tidak apa-apa. Bukan dikatakan lagu itu ya kalau kita main-main namanya lagu itu. Orang ulang khutbah kita membaca salawatnya kan ya dia refleks karena keseringan orang baca salawat jadi otomatis. Jadi dengannya sih beda sudah baca Al-Quran itu memang kan beda dengan bacaan sudah baca Al-Quran selawatnya kan sambil mendengar. Tapi yang paling abdul itu ya ketika khutbah itu ya lepas sudah semua, tidak ada amalan yang paling baik di saat itu kecuali mendengarkan khutbahnya khotib. Lagu lamun diserius dengan bahasa ya adik apa sidik satu di masjid saat namanya lagu ini kan disebutkan jika kamu katakan ke temanmu itu teduk, angsit itu kan angsit teduk, nah itu lagu teduk hadiah. Nah, tapi kadang kita kalau berlebihan sampai arah sepenjol budi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak sampai enggak dikatakan lagu. Lagu ini kan banyak definisinya para ulama. Tapi kalau selagi kita bisa mendengarkan bagus semuanya salawat tidak apa-apa sudah kalau memang. Tapi lebih abdulnya lepas sudah dengarkan fokus khutbahnya khotib. Paham? Ya. Datang ke di salam, Terus apa dijawab salam? Aku tanya kebetulan dia asing selalu kan dia Assalamualaikum. Lalu apakah perlu hati dengan saya di salam? Jadi zaman dulu itu sebelum perintah untuk khusyuk dalam sholat itu sebagian sahabat itu kadang sampai bisa ngobrol, sebagian itu sampai ngobrol, kadang sampai pegang buku apa. Ketika turun perintah sholat khusyuk itu apa ayatnya itu ada ayat dalam Al-Quran itu khusyuk, maka tidak boleh ada ketika sholat itu hubungan selain kecuali karena Allah. Assalamualaikum. Kan wah dengar makanya jadi berhubungan nih. Nah, nggak boleh kita lihat, nggak boleh kita ucap salamnya, diam sudah. Nah, bisa kita kasih syarat kode dengan membaca ayat
keras bacaannya. Nah, nggak ada disyariatkan begitu. Selesaiin salam sini, kecuali kalau orang tua itu memang ada anunya itu, ada syariatnya itu. Itu pun ketika sholat di sholat sunnah di Buruga misal dengan doa berkueh. Kalau sholat sunnah lebih baik kita batalkan untuk memanukan seruan orang. Tapi kalau tamu ya sudah biarkan. Ada yang sembahyang ngerti sih bare. Nanti mungkin saya tetap lawan ngerasa assalamualaikum itu tetap ngerti, tidak usah biarkan selesaikan. Paham ya? Ya masih ada sembahyang ada itu aman. Cukup? Ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah berikan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.